Halo, perkenalkan nama saya Gracieli Destani Moskawidara dari Teknik Industri dengan NIM 2209036034. Dan di sini saya ingin mengerjakan tugas untuk mata kuliah pemrograman komputer, yaitu mengerjakan contoh-contoh dari kasus yang bisa dikerjakan dengan menggunakan website Octave Online. Di sini proses yang pertama ada break, lalu yang kedua ada continue, dan yang ketiga ada nested loop atau perulangan bersarang. Langsung saja kita mengerjakan untuk proses yang pertama yaitu break. Masukkan limit sama dengan 1000. Lalu I sama dengan 1. Memasukkan saat I kurang dari limit. Masukkan persamaannya sama dengan I tambah 1. Lalu jika I sama dengan 10, break loop and masukkan this. Oke. Dan untuk melihat hasil akhirnya kita masukkan N. Dan di sini sudah terlihat didapatkan hasilnya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini tidak ada angka 10 karena di atas ini sudah ada pernyataan bahwa jika I sama dengan 10 maka akan terjadi break. Nah, break ini adalah berhentinya suatu proses perulangan yang sedang terjadi. Dan biasanya break ini dapat terjadi karena adanya suatu kondisi, seperti pernyataan di sini. Lalu selain angka 10, di sini juga tidak ada angka 1, karena ada persamaan I sama dengan I tambah 1. Jika dimasukkan angka 1, I sama dengan 1 tambah 1, yaitu 2. Oleh karena itu, angka 1 tidak termasuk dalam hasil untuk proses break ini. Lalu langsung saja clear ini CLC. Lanjut ke contoh kasus yang kedua, yaitu pada proses continue. Kita masukkan I sama dengan 1, lalu saat I kurang dari 10, masukkan persamaannya. Di sini persamaannya sama seperti pada proses break. Lalu if I sama dengan 5, continue. Lalu N, lalu masukkan lalu untuk melihat hasil akhirnya masukkan. Nah, di sini untuk contoh kasus pada proses continue itu hasilnya adalah 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini tidak ada angka 1, penjelasannya kurang lebih sama dengan proses break tadi, yaitu karena adanya persamaan I sama dengan I tambah 1. Jadi kalau 1 tambah 1 itu 2, maka angka 1 tidak termasuk dalam hasil. Lalu di sini tidak ada angka 5, karena di sini ada pernyataan jika I sama dengan 5, maka akan terjadi continue. Nah, continue itu adalah perulangan kembali ke awal dengan mengabaikan statement setelahnya. Lalu clear.
CLC. Nah, langsung lanjut ke contoh kasus yang ketiga pada proses nested loop atau perulangan bersarang. Sini masukkan untuk I sama dengan 1 sampai 10, untuk J sama dengan 1 sampai 5. Memasukkan yang I pertama I. Oke, diperiksa dulu apakah sudah benar. Oke, lalu masukkan lagi untuk yang J-nya. J. Oke, lalu diperiksa lagi apakah sudah benar. Oke, lalu masukkan di sini akan ada perjumlahan jumlah dari I ditambah J. Lihat dulu apakah sudah benar. Oke, setelah itu kita masukkan N, dan untuk melihat hasilnya N. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari nested loop, yaitu perulangan bersarang. Nah, di sini penjelasannya ini sudah ditulis, ada pernyataan bahwa untuk I sama dengan 1 sampai 10. Jadi di sini itu I 1 sampai 10 itu ke bawah. Lalu di sini untuk J 1 sampai 5. Nah, di sini J 1 sampai 5 diulang-ulang sampai ke bawah. Lalu untuk jumlahnya itu I ditambah J. Jadi jika I-nya 1 dan J-nya 1 dijumlahkan, maka jumlahnya 2. Dan begitu seterusnya hingga sampai ke bawah, yaitu jika I-nya 10, J-nya 5, jumlahnya 15. Nah, nested loop atau perulangan bersarang ini maksudnya adalah dalam suatu perulangan masih memungkinkan untuk membuat perulangan lagi, sehingga looping yang terjadi bersarang ke dalam. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dari apa yang sudah saya bahas dan saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.